Selamat pagi Pak Singgih. Pagi Mas Irul. Iya, terima kasih Pak sudah datang di koridor Sabtu pagi ini, meluangkan biasa, waktu. Sama-sama meluangkan waktu. Saya lihat kesibukan Mas Irul juga luar biasa. Iya, cari makan Pak. Maaf Pak, kita boleh ngobrol-ngobrol sedikit nggak terkait dengan karir, terus mungkin pariwisata, terus mungkin juga harapan-harapan Bapak untuk ke depan. Kita mulai dari pariwisata dulu ya. Boleh. Bahwa pariwisata ini bagaimana menurut Bapak nih, dari pandangan perspektif Bapak nih sebagai kepala dinas? Kalau pariwisata ini kan sekarang sedang dihantam oleh pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa tahun 2019 kita sudah punya peradaban pariwisata yang sangat tinggi ya, dengan jumlah kunjungan yang menurut kami adalah itu satu hal yang sangat bagus. Kemudian multiplier efeknya terhadap ekonomi di Jogja maupun di Indonesia itu sangat luar biasa. Bahkan mentargetkan akan menjadi number one ya untuk penyumbang devisa di Indonesia. Tapi kalau di Jogja kan pasti urutannya di 3, bahkan kita menggeser ke 2 ya. Tapi karena pandemi, kemudian kita harus lakukan langkah-langkah untuk bagaimana pariwisata tetap jalan, Mas. Karena kalau kita bicara pandemi dan pariwisata itu bertolak belakang. Betul, satu keramaian, satu kesepian ya. Pariwisata suruh jalan-jalan. Betul. Pandemi suruh stay at home, jadi nggak ketemu. Maka harus kita lakukan inovasi, adaptasi, dan satu hal lagi kolaborasi. Jadi dengan itu, maka kemudian pariwisata tetap jalan, tapi bagaimana kemudian kita bisa terhindar dari COVID-19 itu sendiri atau meminimalisir risiko terjangkitnya COVID itu. Betul. Bapak, saya lihat strategi DIY ini sangat agresif ya Pak di tengah masa pandemi ini ya. Jadi menurut Bapak sebenarnya seperti apa sih ini pariwisata yang adaptasi kebiasaan baru? Kalau saya nggak lihat peranatan anyar atau apa ya Pak? Itu 2020 kita itu sama sekali belum punya pengalaman dan orang-orang sama sekali belum punya pengetahuan yang utuh tentang COVID-19. Sehingga kita meraba-raba waktu itu ada literatur dari UNWTO kita ambil juga dari Kementerian Kesehatan, kita ramu, kita ajak teman-teman pelaku pariwisata, kemudian government juga kita ajak dari Dinas Kesehatan, stakeholder lain, akademisi, buat itu. SOP namanya peranatan anyar pelesiran Jogja. Saya baca keren memang. Atau kita bahasa yang paling mudah, cara baru berwisata di Jogja. Cara baru berwisata di Jogja, Mulai destinasi sampai dengan event itu kita buat SOP-nya. Bahkan tidak hanya sampai situ Mas Tirul. Dari SOP itu kita turunkan menjadi checklist yang untuk verifikasi teman-teman di kabupaten kota. Sehingga platformnya di DIY sama, tapi diturunkan untuk implementasi verifikasi. Waktu itu belum ada sertifikasi CXC. Belum ada, dan ini akan ada Pak. SNI sudah ada dan akan ada lagi SNI. Sebelum itu, waktu itu kita untuk memastikan proses. Berarti langkah berani ya Pak? Makanya kemudian kita lakukan verifikasi di destinasi dan UJB. Alhamdulillah itu menjadi hal yang promosi yang luar biasa. Artinya kemudian wisatawan juga percaya diri terhadap destinasi Jogja, UJB Jogja untuk menerapkan itu semua. Bapak, kunjungannya mulai meningkat. Alhamdulillah ya. Sepertinya sudah ramai ya. Ini berkat salah satu strategi dari Dinpar DIY. Bapak pernah terbayang nggak jadi kepala dinas pariwisata? Kayaknya latar belakangnya nggak ada pariwisata ya Pak. Jadi kalau latar belakang saya itu sarjana hukum. Waktu itu 91 saya lulus, kemudian saya mendaftar diri di Kanwil Dikbud karena itu membutuhkan 5 sarjana hukum. Waktu itu untuk antisipasi atau membantu Kanwil Dikbud untuk PT UN. Kelima itu saya salah satu yang kemudian saya dinas di Sleman waktu itu tahun 92 ya. Terus kemudian hijrah ke provinsi ke Kanwil 95 dan alhamdulillah dapat 96 dapat kesempatan untuk tugas belajar ke Australia di Curtin University Perth selama 1 tahun 2 bulan dan akhirnya saya mendapatkan gelar Master of Education. Master of MED Nah kalau kemudian ke pariwisata itu karir saya itu di pendidikan itu 23 tahun Mas. Sudah lama lah ya. Baru setelah itu ketemu Mas Irul. Kebudayaan. Saya 3 tahun Mas. Jadi kemudian 3 tahun, kemudian setelah itu
wakil kepala dinas waktu itu. Iya, wakil kepala dinas. Kemudian ada formasi di pariwisata, saya mencoba untuk ikut di pariwisata. Karena begini, pariwisata kalau kita bicara secara visi kepariwisataan, itu basisnya adalah budaya. Budaya ya, betul. Jadi kalau bekal saya kemarin itu di pendidikan, kemudian di kebudayaan, sekarang di pariwisata tentu akan mewarnai pariwisata itu dengan kebudayaan itu sendiri yang merupakan ruhnya. Betul, budaya itu pemanfaatan ya. Kalau di pariwisata ya. Iya, betul. Jadi luar biasa kalau kemudian kita mengangkat budaya menjadi DNA dari pariwisata itu, maka kita tidak akan pernah kehabisan bahan ide betul ya, tarik itu sendiri. Iya, Bapak ini pertanyaan ini nih sering saya tanyakan, Bapak bahagia? Harus dong. Apa yang paling membahagiakan itu, Pak? Jadi saya yang membahagiakan itu ketemu Mas Irul. Terima kasih. Ketemu orang-orang yang selalu memberikan saran, masukan, ide-ide, dan yang paling utama adalah saya ketemu dengan stakeholder yang sangat menyenangkan. Untuk kemudian kita aja berkolaborasi. Kolaborasi ini ya. Luar biasa dari mulai GIPI, Mas Irul, kemudian GIPI dengan asosiasi PHR, IASITA, kemudian komunitas yang sangat luar biasa dari sepeda. Ya, betul. Kemudian komunitas motor ya. Saya masuk di semua. Dan Bapak touring kemana-mana saya lihat. Itu luar biasa. Energi suara kepala dinas. Jadi ini itu yang saya lakukan untuk menjalin jejaring, Mas. Jadi kalau secara formal mungkin agak kaku ya. Kita ketemu di non formal dengan sambil goes. Walaupun mungkin kalau dari sisi kilometer goesnya nggak seberapa, tapi manfaat yang saya dapatkan banyak. Betul. Selain non formal saya bisa menjalin jejaring itu. Jejaring ya Pak, itu jejaring terpenting. Tapi Bapak ini luar biasa masuk sudah dengan jaringan dan komunitas yang kuat ya. Kalau saya menilai dari luar nih. Bapak ini ada harapan nggak untuk generasi muda bagaimana masuk ke dunia pariwisata? Mungkin baik itu di sektor industri maupun mungkin di government, Pak. Ada harapan tidak? Jadi begini, harapan saya akan tumbuh pelaku-pelaku pariwisata yang milenial. Milenial ya. Ketahui bahwa menurut data ini 60% wisatawan itu adalah milenial, dan itulah pangsa pasar yang menurut saya itu perlu digarap betul. Jangan sampai kemudian produk-produk pariwisata di DIY ini menghadirkan produk-produk untuk kaum kolonial. Betul. Tapi ternyata yang datang anak-anak milenial. Anak-anak milenial. Kalau bisa imbang ya. Iya, harus imbang. Segmentasinya pun harus kemudian dibidik supaya semuanya terjangkau. Oke. Artinya kemudian segmen middle low itu juga digarap, pasti ada segmennya. Kemudian middle up juga harus digarap. Digarap ya? Iya, karena middle up ini merupakan pasar yang kalau non pandemi mereka keluar negeri, Mas. Betul. Tapi kalau sekarang no choice mereka ya. Iya, ada pilihan. Kemudian dia bingung mau kemana ya. Oh iya. Makanya ini harus ditangkap. Iya. Wah. Ini yang perlu di Jogja dibuat produk-produk luxury tourism ya. Untuk membidik pasar yang middle up. Betul. Dan Jogja ternyata sudah variatif, potensi banyak ya. Saya dengar Bapak saya lihat di media Bapak mendorong banyak pelaku ya. Jadi tidak semuanya seperti ini kepala dinas. Bapak terakhir ya, ini terakhir harapan untuk pariwisata Jogja dan Indonesia. Saya berharap karena kita itu daerahnya kecil ya, kemudian kita penuh dengan budaya baik tangible maupun intangible. Maka yang harus didorong adalah quality tourism-nya. Quality pariwisata yang berkualitas kita akan hadirkan sehingga memberikan experiences yang lebih mendalam. Tentu kemudian mass tourism harus kita akomodasi, tapi mari kita bergerak ke quality tourism ya. Supaya mungkin yang datang tidak terlalu banyak, tapi belanjanya banyak. Kualitasnya, length of stay-nya tinggi, itu yang kita bidik. Sehingga masyarakat juga tidak komplain karena macet dan sebagainya. Tapi secara sumbangan terhadap PDRB dan PAD di kabupaten kota tentu akan lebih tinggi. Oke. Baik Pak Singgih, terima kasih kehadirannya di koridor. Saya mengganggu waktu Bapak yang saya lihat, jadwalnya dari pagi. Terima kasih.
kasih sudah hadir di Koridor. Tadi sudah bertemu dengan Pak Singgi, sosok inspiring ya. Kalau saya banyak juga mengcopy sedikit lah apa yang dilakukan Pak Singgi. Dan yang paling penting rekan-rekan terus ikuti Koridor di setiap Sabtunya.